Halo sahabat bisnis, selamat datang di Sukma Jaya Official, tempat inspirasi, motivasi, dan strategi bisnis untuk UMKM. Bersama saya di channel Sukma Jaya, kita akan membahas kisah-kisah inspiratif, tips jitu, dan strategi bisnis yang bisa membawa usaha Anda ke level berikutnya. Jadi siapkan mental, semangat, dan ambil catatan, serta jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar saya lebih semangat dan termotivasi lagi. Dan kali ini saya berada di Bekasi Timur Regency dan saya akan mereview penjual es kelapa muda yang tentunya di sini sudah dikenal untuk wilayah Bekasi Timur Regency untuk rasa dan penjualannya begitu ramai di sini. Mudah-mudahan kita bisa berinteraksi dengan ownernya. Kita bisa berbagi tip-tip agar rekan-rekan semua termotivasi. Yuk kita temui ownernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukma Jaya Official yang menginspirasi, edukasi, mendukung pertumbuhan UMKM. Hari ini kita berbincang-bincang dengan seorang narasumber dengan wawasan yang dijalani serta ingin berbagi pengalaman mengupas perjalanan bisnis tentang yang beliau dihadapi dan juga ingin berbagi para pelaku usaha untuk motivasi di luar sana. Jadi jangan kemana-mana, siapkan mental untuk semangat dan catatan agar jadi jangan kemana-mana, tetap semangat dan inspirasi bisnis terbaik di sini. Mari kita sambut owner kita. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sebelumnya Bapak perkenalkan dulu dengan teman-teman di Sukma Jaya Official, baik nama dan usahanya apa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supar. Saya sekarang lagi usaha di bidang ini, jualan kelapa muda, es kelapa muda. Jadi teman-teman, Bapak Supar ini yang bergerak di bidang bisnis usaha es kelapa muda, dan beliau selalu semangat dan gigih di dalam berjualan, baik dalam cuaca tidak bersahabat seperti hujan, dia tetap berjualan. Dan di sini saya akan gali bagaimana beliau ini begitu semangat, tetap terinspirasi dan termotivasi, ya kan? Nah, motivasi beliau ini apa, kita gali. Baik, Bapak Supar. Selamat siang. Selamat siang. Jadi saya mewakili dari teman-teman di Sukma Jaya Official ini ingin menggali tentang semangatnya Pak Supar di dalam bisnis es kelapa muda ini. Kira-kira Pak Supar bisa nggak berbagi pengalaman, kiat-kiatnya apa, ya kan? Terus di awal ini tahun berapa ini? Ya, saya mulai usaha ini dari tahun 2015. 2015 ya. Ya. Tadinya saya kan suka orang kerja. Oh, sebelumnya kerja? Ya, kerja. Terus waktu itu kan karena faktor jenuh atau gimana ya, saya kok kerja terus jadi pekerja kan. Diatur pagi masuk pagi, pulang sore. Terus gimana caranya saya biar bisa mandiri kayak gitu lah. Saya
pikiran mau usaha apa. Saya ada waktu itu ada teman berbagi kan, ayo coba buka usaha es kelapa. Makanya saya jalanin sampai sekarang alhamdulillah. Diawali ide itu berarti dari teman. Teman saya Pak. Dari teman ya. Nah, terus yang menjadi modal semangat yang begitu dari tahun 2015 sampai 2025 ini 10 tahun bukan waktu yang pendek kan. Iya. Tentu ada suka dukanya nih. Iya. Nah, perjalanannya ini seperti apa nih? Ya emang untuk mungkin ya bukan faktor saya aja kali ya. Memang usaha itu awal-awal emang kita mungkin nyari pelanggan, memang agak langsung bisa jalan lah. Penting kita itu semangat aja, mungkin ada rezekinya, telatenin aja pokoknya Pak. Siapa? Iya. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Iya. Baik. Berarti kalau perjalanan yang begitu panjang, tadi baik suka dukanya. Nah, saya mau nanya nih di suasana yang tidak enak, katakanlah di dukanya nih. Saya nggak mau nanya di cerita enaknya dulu dah. Di dalam bisnis es kelapa ini. Namanya juga es kan Pak. Heeh. Otomatis kalau musim hujan gini kan kita memang harus itulah harus sabar maksudnya kan. Tapi Sabar ya. kalau kita telatenin mah ada aja rezekinya pasti ada Pak. Pokoknya mah. Berarti Yang di usaha sukanya di saya, musim panas. kalau es itu kan kadang termasuk kayak musiman sebenarnya sih. Tapi kalau ditelatenin ada aja rezeki mah. Terus buat membalanskan artinya pengeluaran di rumah itu membaginya seperti apa? Karena tadi dilihat ada turun naiknya di dalam bisnis es ini. Gimana itu? Antisipasinya? Ya gini, kita itu ya kalau kadang-kadang gini emang harus ngirit. Hemat-hemat ya. Iya hemat. Kita manajemen dulu lah, maksudnya ya waktu rame itu ya kita sisain mungkin buat ngadepin kayak gini musim semi hujan kayak gini. Terus untuk kelapa ini dikirim atau bagaimana? Atau dari datang kita membeli ke tempat asalnya atau seperti apa? Gimana? Gini, kalau sistemnya kan kelapa muda gini kan biasanya ada tengkulaknya semua dari daerah Lampung. Kan banyak dari Lampung, Sukabumi, Cianjur. Itu biasanya ada bandarnya gede, Pak. Nah, gitu kita ngambil ke dia, kan didistribusikan ke lapak-lapak kayak gini. Kecuali kalau kita satu mobil truk gitu sendiri. Gitu. Kalau saya masih ngambil ke bandarnya, ada bandarnya. Sistemnya cash atau apa? Ya mungkin kalau awal-awal kan mungkin suruh cash. Ya. Tapi kalau saya kan udah berjalan lama, saya boleh kurang, boleh tempo. Oh, jadi di situ ada toleransi ya. Toleransi. Toleransi karena sudah berlangganan. Ya kita udah berlangganan kan gitu. Kalau kesehariannya nih, kira-kira berapa ribu butir nih yang kejual sehari? Namanya berapa banyak nih? Namanya usaha ya Pak ya, nggak bisa tentu sih. Nah, tentu ya. Minimal berapa? Kalau lagi rame mah pasti, contoh nih panas atau puasa gitu mah sampai 100 butir habis. Tapi kalau musim-musim hujan gini ya sabar lah. Paling berapa gitu. Iya. Teman-teman. Ya. Lagi-lagi saya selalu berbicaranya saya susah mengeluarkan rasa saya begitu kagumnya kepada Bapak Supar ini yang semangat, karena di sini menjual es kelapa itu ada hari-hari tertentu yang juga membuat beliau resah, seperti di musim hujan ya itu tantangannya, tapi beliau tetap semangat. Ini menjadi satu modal orang usaha, menjadikan diri itu lebih kuat. Ternyata terbukti sudah 10 tahun Bapak Supar ini menjalani berdagang es kelapa. Di sini menjadi satu inspirasi kita ya. Nah, kalau misalkan kendalanya nih apa nih di es kelapa ini? Kendalanya sebenarnya sih untuk
pembuangan ini kan kita sampahnya terlalu banyak kalau kelapa itu. Nah, kalau masa ngebuangnya gimana sistemnya? Nah ini kan juga jadi itu sendiri sih Pak. Kita ngebuang itu kan bayar lagi Pak. Maksudnya kita bayar patoknya kayak gini kan. Kita ada yang ngambilin langganan buangnya itu lumayan ongkosnya. Iya, iya, iya. Kendalanya situ Bang. Oh, berarti yang ngambil sampah pun tersendiri ya. Nah tersendiri. Dan kita harus mengeluarkan juga Biaya budget, lagi ya. biaya lagi ya. Nah, iya, iya. Berarti itu salah satu kendala lagi ya. Iya kalau itu banyak sampahnya lah kelapa itu. Iya, iya. Kalau untuk kisaran di sini, yang lebih dominan nih kepada kelapa yang jenis apa yang Pak Supar biasa jual, atau pembeli yang lebih banyak minatnya? Kalau di sini banyak kan peminatnya itu kelapa murni utuh Pak. Kalau es sih kurang begitu itu, tapi yang mungkin orang kan buat apa kan, buat kesehatan apa penting kelapa utuh murni, kelapa hijau gitu yang banyak peminatnya itu. Kalau es kan relatif udah banyak es macam-macam. Iya, iya. Jadi kepada apa namanya, lebih kepada buahnya itu sendiri ya. Putiran murni Pak ya. Iya, iya. Tanpa gula, tanpa es. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman ada di kisaran kewilayahan Bekasi Timur, silakan mampir Boleh juga. di tempatnya Bapak Supar, penjual es kelapa. Kalau mau nyobain silakan datang. Nah, tentu harganya juga lebih ekonomis. Benar Pak Supar ya kan? Iya. Nah, kalau untuk jenis-jenis kelapanya apa aja nih, Pak Supar? Ya cuma itu aja sih Pak, kelapa namanya kelapa hijau itu sama kelapa biasa aja, kelapa muda. Gitu. Jadi tidak ada kriteria ya, cuma itu aja. Iya. Ya? Kalau untuk kelapa, biasanya lain daerah itu lain bentuk atau gimana? Ada nggak ciri-cirinya itu? Kalau untuk biasanya kan kalau kayak orang awam kayak saya kan nggak ngerti nih. Nah, sedangkan pedagang sendiri ngerti. Oh ini kalau kelapa Lampung, daerah Lampung atau daerah Sukabumi yang tadi Pak Supar sebutin kan, tentu ada sudah melihat gitu, sudah ngerti dari tekstur buah atau apa. Kalau kelapa Lampung memang rata-rata sih bentuk fisiknya sih nggak terlalu gede kayak Sukabumi, Cianjur. Tapi menang bagusnya kalau Lampung itu kelapanya bagus isinya. Beda Cianjur, Sukabumi itu kadang kebanyakan isinya itu nggak ada, airnya doang. Pengertian bagus itu tebal tipisnya atau Nah apa? iya, bentuk fisiknya juga kadang kan gede. Kan namanya metik kan dia kelapa muda nih yang diprioritaskan. Kadang kalau Sukabumi itu banyak kan belum ada isinya udah pada petik. Oh, jadi bentuknya Udah besar, gede. Nah, untuk kelapanya tipis. nah iya, dalamnya Atau- buahnya itu tipis. Banyak Sementara untuk daerah Lampung, ya kelapanya agak kecil bentuknya, tapi dalamnya isinya tebal. iya Oh, bagus. itu. Tuh teman-teman, jadi satu bentuk apa ya? Iya kalau rasa Informasi. air itu kan Hmm. manis enggak itu kan relatif. Kadang ada yang manis, kadang ada yang enggak. Nah kalau untuk tahu manis enggaknya dari jenis kelapa gimana nih? Nah itu tuh yang Eh, saya sendiri. Ya itu Pak relatif. Kadang ada yang manis, kita pedagang nggak bisa itu sih nggak bisa tahu sih Pak. kalau dari Relatif sih dengan kelapa dari itu. buah yang lain kan biasanya dengan karakter buah seperti ini, dengan caranya sendiri, misalkan dengan cara dipukul, oh ini manis, oh ini kurang, Nah, ini matang dan tidak matang kan sudah terlihat secara fisik. nah Kalau kelapa gimana nih? kalau kelapa itu nggak bisa sih Pak kalau itu. Eh, Kita mau tukang kelapa semua kan ditepukin. ya, Itu ditepukin itu paling dia tuh untuk apa ya? Kayak ketebalan. lihat ketebalannya itu Ketebalan apa kelapanya. Oh iya. cengkir apa iya, enggak. Kalau manis itu nggak bisa. Oh iya iya iya. Iya. Waduh teman-teman ini Wow. jadi satu. Nggak ada orang kan ngeliat ditepuk-tepuk Ilmu gitu juga apa itu kadang kita aja yang dagang tawuran bisa salah. Itu kan cuma buat apa estimasi aja lah. Kadang juga salah. Iya ya.
Nah, kalau untuk dagang kelapa sendiri sebelum di sini, sebelumnya di mana? Di sini aja Pak, baru Langsung. langsung di sini. Jadi begitu keluar Buka. dari pekerjaan, Ya, langsung dagang di sini ya nah, sampai sekarang. nih, saya mau tanya sedikit. Dari mulai keluar kerja, begitu mau masuk dunia bisnis, tentu kan nggak mudah kan, Bener Pak. ya kan? Itu 360 derajat. Tentu biasanya dari seorang pekerja itu mengawali bisnis, Iya. ada rasa canggung, malu, kikuk apa gimana. Itu gimana rasa-rasa itu? Nah itu memang bener Pak. Kita itu memang ya kalau awal-awal itu memang ada rasa malu, kadang kan itu bener Pak. Ada malu, kadang ya grogi, apalagi ngelayanin orang, kita malu itu udah pasti. Tapi itu ntar lama-lama makin hilang dengan berjalannya waktu, pengalaman. Nah, Pokoknya waktu jangan waktu di itu. saat malunya itu, cara menghilangkan rasa malu itu dengan gimana? Ya, nah pokoknya gimana caranya ya? Pokoknya itu loh Pak, apa? Kita jalanin aja, pokoknya ntar Dilawan aja dilawan rasanya. aja, pokoknya jangan ada semalu lah. Biasa aja, emang pertama-tama ya itu lama-lama timbul percaya diri udah pasti. Oh iya, iya. Iya. Karena hampir seluruhnya Nah iya orang yang mengawali bisnis ini dari seorang pekerja pasti mengalami seperti iya itu ya. wajar Pak, bener. Wajar ya. Ngalamin saya sendiri pengalaman. Nah, itu tadi. Sekarang Pak Sopa, kalau melihat dari dulu seorang pekerja yang sudah estimasinya setiap tanggal tertentu mendapatkan gaji, ya kan? Nah, begitu lari ke bisnis tidak mendapatkan gaji. Artian yang didapat itu ya keseharian itu dari hasil jual. Nah, itu gimana langsung memanagenya itu? Kalau saya kebetulan waktu itu ya awal-awal emang itu kan ada itu Pak, saya waktu itu sambil ngecek nge-grab, memang awalnya agak berat-berat. Tapi lama-lama ngecek juga, aduh jam juga kita pantengin usaha aja lah. Saya pokoknya yakin aja ada rezekinya gitu. Jadi yakin aja Yakin ya. aja Pak. Yakin. Karena Allah itu memberikan Iya. satu rezeki itu Bener, Pak. kalau orang berusaha Ya. insya Allah dikasih ya. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Bener, Pak. Ya kan? Lain halnya kalau orang nggak usaha, hanya mimpi yang didapat, ya kan? Hasilnya. Aduh, luar biasa ini. Teman-teman lagi-lagi. Pada saat ngawali jual es kelapa, Iya saya membantuin Pak. dengan publik yang belum mengerti dan mengetahui keberadaan Pak Supar menjual es kelapa, untuk antisipasi resiko dapurnya, beliau juga ngojek untuk menutupi dapurnya. Dengan kegigihan beliau dan rasa percaya diri, beliau tetap jalankan es kelapa. Oh, luar biasa. Sekarang udah nggak ngecek lagi tuh. Oh, sekarang sudah fokus. Berarti fokus ya. Fokus artinya. Pak, iya Pak. Di Nah, sini aja Pak. tadi kan dukanya udah. Sekarang suksesnya nih. Apa nih suksesnya nih yang didapat dari jualan es kelapa nih? Apa nih? Ya alhamdulillah sih bisa anak-anak bisa sekolah. Nah, Ya biarpun itu kan jelek bisa nyicil rumah Pak. alhamdulillah. Ya, ya. Cicilan rumah ya. Baik, rekan-rekan. Itu aja sih Ya. makanya rumah. Baik. Ternyata Ya, sekarang sudah alhamdulillah lah. sukses, sudah mempunyai rumah katanya. Ya kan? Nah, untuk terakhir Pak Supar, kata-kata terakhir Pak Supar kepada teman-teman untuk buat motivasi. Silakan Pak. Ya untuk teman-teman yang mau pengen berwirausaha apapun jenisnya, emang awal-awal kita malu apa kadang kayak temu customer apa, jangan malu pokoknya. Tanamkan di diri kita itu pasti kalau kita itu pasti kita berhasil gitu aja. Semangat aja pokoknya. Jangan malu-malu untuk wirausaha.
Nah, sekalian himbau keberadaan tempat Pak Supar itu deh untuk jualan di sini kasih tahu. Ya kalau untuk teman-teman yang pengen itu es kelapa, mungkin kalau di daerah sini udah paham sih. Iya, kalau dari sini kan disebutin namanya Di es wilayah kelapa di Bekasi Blok Timur Gengsi. Bekasi Timur Gengsi Blok I yang deket taman gitu. Baik teman-teman, saya sudah banyak berbincang-bincang dengan Pak Supar selaku pedagang es kelapa muda. Tepatnya beliau berdagang di wilayah perumahan Perum Bekasi Timur Regensi Blok I. Beliau keberadaannya persisnya di taman, samping taman Blok I Bekasi Timur Regensi. Jadi bila mana rekan-rekan berada di kewilayahan Bekasi Timur Regensi, silakan mampir. Pak Supar, penjual es kelapa muda. Baik, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Supar. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang melihat channel ini dan baru bergabung, silakan subscribe karena subscribe membantu saya untuk lebih semangat dan lebih termotivasi lagi. Dari Bekasi Timur Regensi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Apa Om? Pulang jam berapa semalam? Sampai malam. Gituin aja. YouTube. Bapaknya bikin YouTube. Oh mau? Nasi gorengnya? Deket nggak Om? Nasi ya?